Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu man ridwanihi amala. Assalatu wassalamu ala khairil wara wa ala alihi wa ashabihil fudala. Ashhadu an la ilaha illallahul aliyyul a'la wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtaja syafa'atuhul uzma amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati was sirri sari fi sairil asma'i was sifat wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karimil abai wal ummahat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua garis keturunan kita Allah jaga kemurnian nasab dan keturunannya ada dalam ridho, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Majlis Ta'lim malam Rabu Masjid Al-Huda Abdul Aziz yang dirahmati oleh Allah. Khasil husuk para asatid, para hujaj, tuan-tuan guru, terutama guru kita Haji Ahmad Maulana dan para asatid yang lainnya yang tadi sebutan satu persatu al-fakir dengan tidak mengurangi hormat dan ta'zim. Mudah-mudahan kita semua tergolongkan hamba-hamba Allah yang dipandang dengan maghfirah dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah sebuah peringatan besar, amat penting dan jangan sampai terjadi dalam garis keturunan kita. Salah satu momok aib besar bila mana perzinahan terjadi dalam sebuah garis keturunan. Sampai-sampai Allah melarang zina tidak langsung melarang, tetapi Allah wala taqrabuz zina, tidak langsung Allah mengharamkan zinanya, tetapi Allah dengan jangan dekati zina. Beda dengan yang lain. Kalau Allah mengharamkan khamr, langsung Allah haramkan khamrnya. Allah mengharamkan membunuh, Allah langsung mengharamkan pembunuhan. Tapi ketika Allah melarang perzinahan, ketika Allah melarang zina, tidak langsung zinahnya diharamkan, tetapi indikator-indikator penyebab zinahnya. Maka jika penyebabnya saja Allah larang, apalagi zinahnya, menunjukkan zinahnya itu lebih berbahaya daripada indikatornya aja. Ngedekatinnya aja nggak boleh, apalagi zinahnya. Maka oleh karena itu, mari sama-sama tawajuhkan hati, mudah-mudahan kita mendapatkan pengetahuan dan ilmu bermanfaat, faidah dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wad dalalata
ilal khairi wabtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Diriwayatkan bahwa ada dua penyebab yang menyebabkan arsy Allah bergetar. Satu, arsy Allah akan bergetar ketika ada seorang anak yatim piatu yang didolimi, dianiaya, enggak diurus, enggak dilindungi dalam satu rumah. Maka arsy Allah bergetar karena tangisannya anak yatim piatu. Yang kedua, arsy Allah bergetar ketika seorang ayah ijab qabul melepaskan anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki ketika ahtuka wa zawwajtuka, saya nikahkan, saya kawinkan anak perempuan saya dengan engkau fulan bin fulan dengan mas kawin sekian dibayarkan. Ketika itu para malaikat turun di arasnya Allah. Kenapa arasnya Allah bergetar? Karena melihat suksesnya, berhasilnya seorang ayah menjaga kehormatan anak perempuannya. Gak usah bangganya S1 S2, maka seorang ayah bangga bila mana sudah ada di nikah. Seorang ayah kalau anak perempuannya, maka itulah kebanggaan yang paling utama, karena dia sudah menjaga amanah Allah puluhan tahun murni, gak ada cacat, gak ada noda, nikahnya tanpa perzinahan. Maka dikira-kira tapi nyata ada peribahasa Betawi mah, yang namanya undangan nikah itu ada beberapa kategori. Yang pertama, ngundang terus ngandung. Ngundang terus ngandung, pertama tuh. Yang kedua, ngandung terus ngundang. Yang pertama, ngundang terus ngandung. Yang kedua, ngandung baru ngundang. Yang ketiga, ngendong baru ngundang. Udah ngegendong, udah bocahnya ngebrojol, baru pengajian dah. Kak, ini semua bagaimana latar belakang kultur masyarakat tergantung daripada didikan dan bagaimana pendekatan agama dalam sebuah keluarga. Hadirin rahimakumullah, maka di dalam agama ada yang disebut dengan maqasidus syariah, tujuan utama dalam syariah agama. Satu, agama itu yang pertama tujuan disebut hifdul jasad, menjaga badan kita. Maka di dalam agama enggak boleh membunuh, enggak boleh nonjok, enggak boleh melukai, enggak boleh. Karena di dalam agama sangat dijaga harkat martabat jiwa raga seseorang. Yang kedua, hifdun nasal, menjaga kemurnian keturunan, maka ada prosesi akad nikah. Yang ketiga, hifdul mal, menjaga, memprotek daripada hak kepemilikan dan harta. Maka dalam agama gak boleh mencuri, gak boleh gasab. Kenapa? Berlawanan dengan aturan syariah. Yang keempat, hifdur ruh, menjaga ruh kehidupan, maka tidak boleh bunuh diri, haram. Kenapa? Ruh di dalam agama dijaga harganya. Yang selanjutnya, hifduddin, menjaga keyakinan, maka tidak boleh memperjualbelikan keyakinan dan ketauhidan. Lakum dinukum. Maka besok tanggal 25, nah itu tuh hifduddin, bagaimana menjaga agama dan keyakinan kita. Dalam muamalah, ayo join.
Dalam muamalah, hayo bareng. Dalam jual beli, hayo. Dalam akidah ibadah, lakum dinukum, selesai. Hifdudin yang dijaga. Maka di antara inti pondasi agama adalah hifdun nasal, yaitu menjaga kemurnian keturunan. Dari kemurnian yang murni keturunannya dijaga dari nikah yang sahih, maka dari nikah yang sahih ini akan melahirkan konsekuensi hukum syariat. Nikahnya sah, nikahnya benar, sesuai agama, tidak ada permasalahan sebelumnya, nikahnya benar-benar nikah, bukan karena sesuatu hal. Dari nikah yang sahih maka akan ada turunan-turunan konsekuensi dalam pernikahan. Dari nikah yang sahih adanya perwalian, kalau anaknya perempuan nanti kalau nikah bapaknya bakal jadi wali. Dari nikah yang sahih ada hukum saling mewariskan dari nikah yang sahih. Dari nikah yang sahih adanya batasan-batasan aurat dan sebagainya. Dari sinilah agama memberikan keluasan protek kemurnian keturunan, tidak sembarangan. Maka oleh karena itu keturunan di dalam agama ini amat penting, maka dilarang oleh Allah untuk merusaknya. Tidak boleh merusak garis keturunan. Maka di dalam surah Al-Isra ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Di awal dikatakan kalau Allah mengharamkan khamr, langsung Allah haramkan. Ketika Allah haramkan bangkai, langsung Allah haramkan. Ketika Allah haramkan membunuh, langsung Allah haramkan pembunuhan. Tapi ketika Allah mengharamkan zina, Allah tidak langsung zinahnya diharamkan. Justru sebelum zinahnya itu yang Allah haramkan. Wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati, mendekati aja nggak boleh, apalagi zinanya. Ini menunjukkan bahwa mendekatinya saja, sebab penyebabnya zina saja udah nggak boleh, udah haram, pamali kata orang tua. Apalagi zinahnya lebih besar dosanya daripada sekedar mendekati, daripada permulaan gesekan-gesekan perzinahannya. Maka hadirin rahimakumullah, tema kita utang zina ini diambil dari ucapannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i berkata, nah ini Pak, az-zina dainun in aqradtahu kanal wafa min ahli baitika. Nah itu Pak, bahaya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita punya utang maka wajib kalau punya utang maka wajib. Utang mah kagak kenal saudara. Betul. Ama siapa saja kita berutang maka wajib bayar. Sampai-sampai di dalam Al-Quran ayat terpanjang, satu halaman full, Al-Baqarah 282, itu adalah ayat yang berbicara tentang masalah utang piutang. Satu halaman 17 baris. Itu satu ayat sehalaman. Itu satu ayat ngomongin tentang masalah utang. Padahal sholat penting, zakat penting, puasa penting, haji bagi yang penting. Tapi ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran bukan ayat yang ngomongin sholat, bukan ayat yang ngomongin puasa, tapi ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah ayat mudayanah, ayat yang berbicara tentang masalah. Saking pentingnya utang, ayatnya begitu panjang. Maka bila mana utang ini penting, utang ini berbahaya, maka bila mana zina diumpamakan hutang, zina lebih berbahaya daripada hutang. Utang harus dibayar. Kalau orang zina bagaimana
bayarnya. Nah ini dia. Az-zina dainun. Zina itu ibarat utang. In aqradtahu, bila mana engkau berzina maka engkau seperti hanya saya ulangi. Zina itu ibarat hutang. Bila mana engkau berzina maka seakan-akan engkau kalau berhutang harus permasalahannya kalau berzina bagaimana dan siapa yang akan bayarnya. Kanal wafa, maka orang yang akan menanggung akibat dari perzinahan min ahli baitika, akan ada dari garis keturunannya yang akan dizinahin atau yang zina. Itu dibayarnya itu. Siapa yang bayarnya? Itu keturunannya. Tobat sekalipun enggak bisa. Zina itu impactnya, akibatnya enggak kayak dosa yang lain, Pak. Dosa yang lain tobat selesai, semua bekasnya hilang, direset oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak sholat, kodok selesai, betul Pak? Kita enggak puasa, kodok selesai. Enggak mampu bayar fidyah, selesai. Semua rekam jejak dosa kita dihapus. Tapi kalau zina, tobat sekalipun tidak akan bisa menghapus daripada efek akibatnya daripada zina itu sendiri. Az-zina dainun, zina itu seperti hutang. Bila mana siapapun berzina maka dia seperti hanya berhutang, maka hutang harus dibayar. Siapakah yang akan menanggung utang daripada zina? Fakanal wafa min ahli baitika, maka yang akan nanggung bayarnya melalui garis keturunannya. Bila mana seorang ayah dahulunya zina, maka dari garis keturunannya akan ada yang dizinahi persis seperti bapaknya dulu zina, atau zina dengan orang yang lain persis seperti bapaknya dulu zina. Ibunya selingkuh, punya anak, nanti anaknya bakal diselingkuhin atau selingkuh seperti orang tuanya dulu. Itulah pembayaran utang zina. Tobat sekalipun enggak bisa, ini zina. Maka sampai-sampai Allah menekankan enggak langsung diharamkan. Sebagai efek jerak, maka pertobatan orang yang berzina tidak akan merubah konsekuensi hukum. Dosa yang lain tobat selesai, Pak. Kita enggak puasa, tinggal tobat, kita kodok, kita biar fidyah, selesai. Dibusek, dihapus, didelete, semua rekam jejak kita dihapus. Tapi kalau zina, seumpama kita tobat sekalipun tobatnya taubatan nasuha diterima oleh Allah, akibatnya tidak akan merubah akibat bawahnya. Zina. Maka yang menjadi perhatiannya adalah bahwasanya tidak ada dosa yang impactnya meninggalkan bekasnya sedahsyat perzinahan. Walaupun tobat sekalipun, udah tobat Pak Ustadz, tetap tobatnya mudah-mudahan diterima, tapi tobatnya pezina tidak akan merubah akibat ke bawahnya. Betul Pak? Zina kan begitu. Maka inilah ultimatum, inilah larangan kerasnya Allah, jangan sampai terjerumus pada sumur lubang yang bernama perzinahan. Mana contohnya? Impact, konsekuensi, bekas yang ditinggalkan oleh zina, walaupun pelakunya orang tuanya taubat. Kita lihat Pak, konsekuensi nasabnya yang tidak akan dihapus walaupun pelakunya taubat. Si A dan si B zina, si A dan si B zina, hamil, si B hamil, punya anak
perempuan namanya si C. Walaupun bapaknya si A tobat, si B tobat, tobatnya orang tua tidak akan merubah ketentuan hukum akibat zina. Bagaimana ketentuannya? Si C konsekuensinya adalah satu, si A bapaknya tidak boleh mengakui si C sebagai keturunan syariahnya. Tahilah. Bapaknya nangis di depan Ka'bah kok kagak bisa merubah, Pak. Itu dampaknya zina. Walaupun sujud di rodoh sekalipun, minta ampun kepada Allah, tidak bisa merubah daripada akibat zina. Maka sebelum berzina, mikir dulu. Maka manusia brojol ke alam dunia, enggak kaki dulu, kepala dulu. Betul? Supaya manusia nimbang-nimbang dulu, mikir-mikir dulu sebelum melangkah. Maka brojol ke alam dunia, kepala dulu. Supaya manusia hidup di alam dunia, mikir, nimbang sebelum dia mengambil langkah keputusan. Maka yang pertama konsekuensinya, si A bapaknya yang dulu menzinahi B perempuannya ini punya anak perempuan, maka si A tidak boleh mengakui si C anak perempuan hasil daripada perzinahannya dulu sebagai keturunan syariah, tapi hanya sebagai keturunan biologis hubungan darah saja. Sampai kapan? Sampai akhir waktu. Tidak akan bisa berubah. Yang kedua, bila mana si A adalah orang yang berzinah dan dari hasil zinahnya hamil anak perempuan, maka si A tidak boleh jadi wali dan menikahkan si C. Inilah ia yang banyak sengketa problematika pernikahan. Saya pernah Pak didatengin jam 11 malam oleh pengantin baru yang baru nikah 3 bulan. Nikah sudah 3 bulan. Datang ke rumah jam 11 malam. Rumah masih di Bojong. Assalamualaikum guru, ada di rumah? Ada. Kenapa? Mau main sama istri. Waduh, malam-malam. Iya, ada mau diobrolin. Datang jam 11 malam Pak. Datang istrinya udah sembab, matanya udah bengkak. Ada apa ini? Cerita. Diceritain, ternyata istrinya ini dulunya emak bapaknya zinah duluan. Emak bapak zinah duluan, jadi anak perempuannya ini adalah anak hasil di luar nikah. Dan ketika nikahnya yang jadi wali adalah bapaknya. Padahal dalam ittifaq Nabi Abraham tidak bisa dan tidak boleh bapaknya ini menjadi wali. Bagaimana guru? Bang, menurut para ulama ini enggak sah. Kalau memang begini, saya tanya, Neng bener ini? Bener kata-kata encing begitu, kata empok begitu, udah begitu katanya. Jangan sampai kata-katanya sebenarnya ini udah emak gue ngaku, emaknya gue. Udah begitu bagaimana tuh? Emaknya gue ngaku, iya lu mah kata begitu dulu. Udah beres sudah. Emaknya yang ngaku. Waduh, ini. Yang jadi permasalahan di hadapan saya bukan masalah kejadian yang sudah bertahun-tahun. Ini nikah udah 3 bulan Pak. Saya tanya, Bang, udah belum? Apaan guru? Udah berkali-kali. Terus, gila, dong. Aduh, kan nikahnya kok kagak sah gitu. Terus bagaimana? Sebenarnya. Sekarang mah istighfar, banyakin tobat. Emang kita kagak tahu atuh. Terus sekarang guru bagaimana? 1, untuk sementara kalian berdua anggap bukan suami istri. Pisah dulu. Jangan begaul. 1, siap. Yang kedua, ini yang paling saya khawatirkan.
Jangan sampai terahnya orang tua turun ke anaknya. Ini nikah udah 3 bulan. Pertanyaannya, udah isi apa belum? Nah, ini dia yang paling parah, Pak. Nikahnya enggak sah. Terus hamil. Ya, ini mah 11-12 sama keluarnya. Dari atasnya begitu, bawahnya begitu. Jangan sampai terulang. Saat itu, Pak, jam 11 saya nyuruh istri ke warung. Langsung beli tes pack. Saat itu, Pak, beli tes pack. Jam 11:30. Langsung, Neng, ini mudah-mudahan Allah ngasih kesempatan baik taubat sama kita. Maksudnya gimana, Pak Ustadz? Seumpama udah isi atau bagaimana udah isi mah? Kalau udah isi mau konsekuensi. Berarti isi hamilnya terjadi dari nikah yang tidak sama kayak nasibnya dia dulu dari orang tuanya. Lah, nangis tuh perempuan. Udah, bismillah. Tes pack, Pak, ke belakang. Saat tes pack. 5 menit, 10 menit, diam. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan masih negatif. Pas keluar, dirinya duduk. Istri kita yang kasih tahu. Ke sini. Kenapa? Strip 1. Berarti masih kosong. Saya bilang, alhamdulillah, Neng. Berarti Allah ngasih kesempatan kepada kalian berdua untuk memutus rantai orang tua kalian. Berarti masih bersih. Terus guru bagaimana sekarang? Datang ke KUA, datang ke penghulu, ceritain semuanya, tajdidun nikah ulang. Gak usah ngomong ke orang tua, kagak sah walinya kok. Mau bapak kagak sah dia walinya. Udah datang ke penghulu, datang ke KUA, obrolin semuanya, nikah ulang, selesai. Kalau sudah nikah, kalian jadi suami istri yang sah, selesai. Setelah kejadian itu, betapa pentingnya masalah ini, Pak. Kalau itu dibiarkan, wallahu alam, sampai 7 turunan kotor semua nasabnya, Pak. Kenapa? Enggak sah. Karena dari mulai cicit biang buyut dari atasnya yang bermasalah keturunannya, zina sepanjangnya, dan warisnya pun tidak sah. 2, maka si A tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Yang ketiga, konsekuensi daripada nasabnya. Yang ketiga, bila A atau C meninggal atau salah satunya, maka tidak bisa saling mewarisi. Ini bapaknya tobat sekalipun tetap tidak bisa merubah ketentuan bab waris. Anak laki-laki perempuan yang tercipta hamilnya di luar nikah, maka tidak bisa menerima warisan dari bapaknya. Atau sebaliknya, anaknya meninggal, maka harta anaknya tidak bisa diterima waris oleh ayahnya yang dulu bukan ayah syariatnya. Seperti itulah az-zina dainun. Zina itu adalah hutang. Bila mana hutang kudu dibayar, siapa yang membayarnya? Min ahli baitika, yang akan nanggung konsekuensinya adalah garis keturunanmu. Maka sampai seperti ini Allah menekankan, wala taqrabu, jangan deket. Zinahnya nggak disebutin, jangan deket dulu, apalagi zinahnya. Seperti itulah bagaimana bahayanya perzinahan yang akan ditanggung oleh terah garis keturunan kita. Wal iyadu billah summa na'udzubillah. Maka dari nasab yang bermasalah, otomatis hal-hal perihal tentang kemahroman tidak ada. Terus tentang masalah perwalian bermasalah, tentang masalah warisan tidak bisa. Dan demikian dalam batasan aurat pun rancuh semuanya. Kenapa? Uang cuman urusan darah saja, tidak ada syariat. Maka di dalam hal ini menurut para ulama, anak hasil zina itu boleh dinikahi oleh bapaknya, walaupun makruh. Kenapa? Uang orang lain. Dia tidak tercipta dari akad nikah yang sahih. Maka hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fatwa para ulama
maka tidak boleh menasabkan seseorang, menghubungkan seseorang kepada bukan orang tuanya. Maka naudzubillah summa naudzubillah, sampai jangan terjadi aib dan perzinahan ini dalam terah daripada garis keturunan kita sampai hari kiamat. Amin ya robbal. Konsekuensi hukumnya, orang berzina, orang selingkuh, mereka sadar itu terlarang, itu haram, kayak kucing nyolong ikan. Betul Pak? Kucing nyolong ikan. Pertanyaannya, kalau kucing nyolong ikan, makannya tenang apa enggak? Kucing nyolong ikan, lagi makan ikan hasil nyuri. Pertanyaannya, kucing tenang enggak makannya Pak? Kagak. Makannya kok nyumput ke belakang ngebunji. Udah mengumpet, lepat foto kiri kanan, takut ada yang punya. Itu kucing tahu kalau hasil nyuri ikan kagak tenang nelannya go. Kiri kanan ada RT enggak ya? Ada satpam security. Waduh, sering galau ketahuan. Itu orang yang zina, yang selingkuh, kagak bakalan tenang. Dia juga tahu itu salah. Tapi kalau kucing dikasih makan sama majikannya, dikasih makan Pak, beilah dikasih makan. Pertanyaannya, enak nggak Pak tuh kucing? Jongjon, tenang, kata kucing, resmi ini mah, legal ini mah, mau tiap hari go gak jadi masalah, wong halal. Coba orang yang selingkuh, coba orang yang zina, wow, ilah janjian di mana? Tengah malam, gila, kayak kucing percis, kucing makan hasil ikan nyuri, begitu, kagak bakalan bener. Sumpah selumput, wah gila. Selain daripada itu, sudah berzina, sudah selingkuh, check in di hotel, check out di mana, pulang ke rumah bertemu dengan istrinya yang halal, meluk anak perempuan padahal sudah pulang. Ilah la haula wala quwata. Kalau kita seorang orang tua Pak, punya anak perempuan, dari mulai kecil anak perempuan kita urus sampai ingusnya kita sedot, gede disekolahin, dikuliahin, ternyata udah gede dicolong sama orang, dizinahin. Pertanyaannya, bagaimana perasaan seorang ibu, seorang ayah yang sudah puluhan tahun membesarkan anaknya, anak perempuannya zina? La haula wala quwata. Remuk hati orang tua, remuk hati seorang ibu. Jangan salahkan bila mana itu terjadi, bila mana atasnya pernah ada yang terjadi. Itulah bayarannya perzinahan. Az-zina dainun. Zina itu adalah utang. Bila mana engkau berzina, maka pembayarannya adalah dari garis keturunanmu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam kitab Fathul Qarib disebutkan, wazani ala dorbaini muhsonin wa ghairi muhsonin. Zina itu ada dua jenis, satu zina muhson, dua zina ghair muhson. Zina muhson apa Pak Ustad? Zina muhson itu pelakunya ada ikatan nikah atau dua-duanya disebut muhson. Selingkuh dah kalau kita mah. Laki orang zina sama bini orang, bini orang selingkuh sama laki orang, zina disebut zina muhson karena pelakunya dua-duanya ada ikatan nikah atau salah satunya ada ikatan nikah, pelaku disebut dengan zina muhson. Bagaimana konsekuensi hukumnya kalau zina muhson? Fal muhsonu hadduhu ar-rajmu. Zinah muhson konsekuensi hukumnya diranjam sampai mati, dilempar batu sampai mati. Diranjam bagaimana Pak Ustadz? Tubuhnya dikubur, sisain kepalanya doang, ranjam, badannya dikubur.
sisain kepalanya doang. Terus bagaimana? Dilemparin pakai batu. Batu yang gede, bukan batu yang kecil, sekepel tangan. Lemparin sampai kapan? Hatta yamuta, sehingga mati itu pelaku zina. Kejam, supaya pelaku zina ketika dilempar, dia merasakan perihnya, sakitnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, seperti dia merasakan nikmatnya zina. Panjang. Selingkuh enak dari ujung kaki sampai ujung kepala, kerojotan. Zina walaupun itu haram, konsekuensinya diranjam, dilempar batu hingga meninggal, supaya ketika dilempar sakitnya, bercucuran darahnya, lukanya terasa dari ujung kepala hingga ujung kaki, seperti nikmat yang dia rasakan ketika zina. Itulah ranjang pelaku zina muhson. Gak nanggung-nanggung, begitu bahaya. Yang kedua, wa ghairu muhsoni hadduhu mi'atu jaldatin. Kalau zina ghair muhson, pelakunya tidak ada ikatan nikah, laki perempuan, gadis bujang, zina, maka disebut ghair muhson. Konsekuensi hukum syariatnya bagaimana? Kalau ghair muhson, dijilid 100 kali, dipecut. Kenapa jilid? Bahasa Arab kulit itu jildun, jilid. Maka jilid itu adalah siksa yang langsung nyentuh ke kulitnya, dipecut tak 100 kali. Bukan cuman dijilid 100 kali langsung, wataghribu amin, diusir dari kampungnya selama 1 tahun. Kenapa? Zina dibiarkan di sebuah kampung, siap-siap rizki itu kampung diangkat keberkahannya oleh Allah, gara-gara ada yang zina. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina dzalamu minkum khosoh. Hati-hati, waspada bahwa murka Allah, siksa Allah bukan hanya ditimpakan kepada pelaku ahli maksiat, tapi orang soleh, orang alim dapat imbasnya. Kenapa? Mereka masa bodoh, tutup mata, gak mau tahu, padahal ada orang zina, dibiarkan, maka jilid 100 kali, usir setahun. Kemana? Masa fatal qasri, jaraknya kosor 89 km antara Bekasi Purwakarta, sono jauh, setahun. Kenapa? Bahwa sial itu orang zina. Di sebuah keluarga ada yang zina, suami selingkuh, istri selingkuh, ekonomi hancur pasti. Di antara adab zina 6, 3 Allah timpakan di dunia, 3 Allah simpan di akhirat. Di antara azab orang yang zina di dunia adalah diangkatnya keberkahan rizkinya, hancur ekonominya. Kalau ada yang zina, mau suami yang zina, mau istri yang zina, pasti berantakan ekonominya, pasti berantakan. Bila mana ada yang bermasalah ekonomi, lihat, boleh jadi ada pelaku zina di keluarga tersebut. Maka hadirin rahimakumullah ya Allah Subhanahu wa taala, maka zina sudah dianggap biasa sekarang, dianggap dosa kecil dan dianggap dan dimaklumi. Padahal ini dampaknya begitu besar, sampai-sampai berpesan para ulama, takhayyaru linutafikum fa innal irqad dasas, pilih-pilih 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau nyari mantu minimal bisa ngedoa, jangan sampai salah nyari pasangan. Lihat terah bobot bibit bebeknya. Kenapa? Karena keturunan sperma itu akan turun jatuh, keturunannya tergantung cetakan emak bapaknya bagaimana. Bila mana tanahnya bagus, airnya bakal bening, betul Pak? Tapi kalau tanahnya sawah, butek baik sampai puluhan tahun kok. Kenapa? Tanahnya kurang bagus. Demikian pula dalam mencari keturunan. Dan yang terakhir, 6 akibat dosa zina. 3 Allah simpan di akhirat.
3 Allah turunkan di dunia bagi yang melakukannya. 1, orang yang berzina akan diangkat cahaya kewibawaannya. Raut wajahnya, auranya tertutup. Rumet, ruwet baik. Diangkat cahaya aura rizki wajahnya. Itulah konsekuensi. Sampai kapanpun puluhan tahun bakal memanggul, bakal minggul dosa, bakal ingat. Bahkan menurut beberapa penuturan Pak, bila mana orang zina 100 kali dia berzina, dia akan hafal. Pertama di mana? Kedua, 3, itulah zina, nempel di otak belakang Pak. Beda dengan dosa-dosa yang lain. Itulah efek daripada zina. Tidak akan hilang dalam memori. Setiap orang yang berzina, berapa ratus pun dia akan hafal. Di mana, dengan siapa, jam berapa bakal hafal. Zina gak bakal hilang. Maka dicabut cahaya wibawaannya orang berzina. Yang kedua, diangkat keberkahan hartanya. Na'udzubillah. Dan yang ketiga, azab yang akan diterima oleh pezina, na'udzubillah, summa na'udzubillah, dipendekkan usianya. Inilah 3 azab yang akan diberikan oleh Allah. Disimpan 3. Apa yang disimpan 3 di akhirat? 1, dimurkai dan dia dipandang rahmat oleh Allah. Yang kedua, ashabus shimal, orang-orang yang akan menerima buku catatan amal sebelah kiri. Yang ketiga, su'ul hisab, jomplang akan berat ke kiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, wa yadkhulun nar, dan masuklah ke neraka. Seperti itulah az-zina dainun. Maka terakhir kesimpulannya, tinggal kita menyimpulkan masing-masing seberapa berat dahsyatnya efek daripada zina itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, demikian mudah-mudahan menjadi perhatian besar bagi kita menjaga putra putri kita jangan sampai terlena dengan pergaulan, dan mudah-mudahan Allah jaga kemurnian nasab kita ila yaumil qiyamah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.